Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laletita Hardiaeswari, NIM E1019178, presensi 23. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5E. Untuk soal pertama, yaitu diminta untuk menjelaskan 3 tipe pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama ada tipe belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, yang ketiga belajar tentang bahasa. Dan yang pertama yaitu belajar bahasa. Belajar bahasa adalah belajar komunikasi dengan pembelajaran bahasa yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Dan yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa adalah pembelajaran bahasa yang mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan siswa untuk mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat dan metakognitif. Belajar bahasa sama dengan belajar komunikasi yang baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa adalah bentuk mengembangkan diri dan membentuk manusia yang luhur. Kemudian yang kedua, di mana materinya terkait dengan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya yaitu yang A, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Artinya bahwa pembelajaran ini siswa diminta untuk menjadi pembelajar yang aktif, bukan lagi guru yang lebih banyak memberikan siswa pengetahuan, namun siswa yang lebih banyak mencari tahu terkait pembelajaran yang dipelajari, sehingga pengetahuan siswa tidak hanya terbatas pada apa yang itu saja dan apa yang diberikan oleh guru saja. Dan yang B yaitu guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses sistematik yang meliputi banyak komponen. Salah satu dari komponen sistem pembelajaran adalah yaitu sumber belajar. Istilah sumber belajar yaitu learning resources umumnya diketahui hanya guru, perpustakaan, dan buku pembelajaran. Padahal secara tidak langsung digunakan dan pada benda tertentu termasuk sumber belajar. Perkembangan pelajaran disebut berbasis aneka sumber belajar, yaitu resources based learning, bebas diterapkan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sedemikian rupa dengan tujuan siswa memiliki pengalaman belajar yang lebih kompleks melalui berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Dan yang C yaitu pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran dengan yang jawaban kebenarannya yaitu dari berbagai hal. Misalnya, siswa melihat pemandangan dari arah yang sama, namun ketika dilukiskan, siswa dapat melukiskannya dengan hal yang berbeda dari apa yang mereka lihat. Dan yang D yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik, yang dimana cita-cita atau latar belakang keluarga, cara mendapat pendidikan di rumah, cara pandang, cara belajar, cara berpikir, keyakinan siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan atau potensial yang ada pada siswa jika dikembangkan menjadi satu kesatuan yang memiliki unsur keberagaman. Selanjutnya, poin ketiga yaitu membahas terkait dengan komponen dalam pendekatan kontekstual atau pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yang dimana guru diharapkan bisa mengajak siswa belajar sesuai konteks belajar, yaitu untuk mengarahkan atau mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen, yaitu
Yang pertama, bertanya atau questioning. Questioning merupakan strategi yang utama dalam pendekatan konseptual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong siswa atau membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu pemodelan atau modeling. Yang dimana artinya di sini pemodelan adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menampilkan hal yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai. Maka ketika guru tidak mampu menjadi model yang bisa ditiru, jangan guru memaksakan diri untuk mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa dianggap mampu atau para pakar yang ada di dalam kelas. Dan yang C yaitu penilaian asesmen authentic assessment, yang dimana gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Apabila proses pembelajaran yang dikumpulkan oleh guru mengalami kemacetan atau dalam pembelajaran, maka guru harus bisa mengatasi hal tersebut, karena gambaran tentang kemajuan belajar siswa dinilai dari proses bukan dari hasil. Kemudian ini adalah pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu komponen ini dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah agar guru dapat mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan siswanya dalam proses pembelajarannya sehari-hari, dan untuk mengetahui masalah apa saja yang ada yang dihadapi oleh siswa saat proses pembelajaran, sehingga guru bisa dengan cepat dan tepat dalam menentukan solusi untuk kemajuan belajar siswa. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait tentang kata kerja operasional atau KKO yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama LOTS dan HOTS, yang dimana LOTS berarti Low Order Thinking Skill yang berada pada tingkatan 1, 2, dan 3, sedangkan urutan KKO yang HOTS High Order Thinking Skill berada pada tingkatan 4, 5, dan 6 dalam kata kerja operasional. Kemudian dalam penulisan tujuan pembelajaran yang tepat, terdapat komponen A, B, C, dan D. Komponen ini merupakan singkatan dari Audience, Behavior, Condition, dan Degree, yaitu yang dimana A memiliki makna audience. Audience yaitu konteks pembelajaran adalah yang menjadi sasaran pembelajaran. Dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, audiensnya adalah peserta didik. Dan rumusan B memiliki makna behavior. Dalam konteks pembelajaran, behavior adalah perilaku yang diharapkan muncul sebagai hasil belajar. Perilaku ini terdiri dari kata kerja dan objek. Dan yang rumusan yang C memiliki makna condition. Dalam pembelajaran, condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar behavior dapat tercapai. Dan rumusan yang D memiliki makna degree. Dalam pembelajaran, degree adalah tingkat penampilan yang dapat diterima. Degree merupakan tingkat keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku pada hasil belajar di akhirnya. Untuk memahami terkait dengan audience, behavior, condition, dan degree, tujuan pembelajaran, yaitu contohnya yang berbasis TPACK-nya juga melalui pemutaran video pembelajaran ini, yaitu conditionnya, siswa adalah audiensnya, dan dapat menyebutkan langkah penulisan bahasa, yaitu dari KKO-nya adalah behaviornya, sehingga
yang kurang di bagian digerinya dilengkapi dengan antusias, maka akan menjadi. Melalui pemutaran video ini sudah menyebutkan langkah menulis permulaan dengan antusias. Kemudian contoh yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan hasil menulis dengan baik, yang dimana siswa di sini menjadi audiens dan dapat menunjukkan menulis adalah bagian dari behavior, dan conditionnya yaitu setelah menampilkan video yang ditampilkan dan digerinya dengan baik di akhir. Maka tujuan pembelajaran menjadi melalui tayangan yang ditampilkan, siswa dapat menunjukkan hasil menulis permulaan dengan tepat. Itulah hasil pemahaman saya dari ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.